Halo guys, selamat datang di channel Larungan. Channel ini berisi konten edukasi dan hal menarik lainnya. Jadi kita di sini akan berbicara mengenai sejarah. Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah suatu guru yang terbaik. Jadi kita mungkin akan bertanya-tanya, apa sih sejarah itu? Nah, sebenarnya guys, secara etimologi itu asal bahasa guys. Jadi sejarah itu punya banyak arti. Ada yang kalau dalam bahasa Arab kita ngomongin namanya sejaratun guys. Nah, sejaratun itu artinya guys, itu akar pohon. Nah, memang kalau kita bicara soal sejarah dalam dunia Arab, dia itu dekat dengan namanya sanad guys, yaitu silsilah. Jadi wajar mungkin dalam arti itu sejaratun itu dekat dengan artiannya akar pohon guys. Kemudian ada dalam bahasa Yunani guys, namanya itu historia atau historia. Artinya itu orang pandai. Gue boleh ngomong sedikit ya guys, cerita terkait dengan itu. Jadi memang pada abad pertengahan ya, seorang pangeran yang ingin menjadi raja itu dia harus mempelajari 3 kemampuan utama guys, atau 3 mapel lah mata pelajaran. 1, dia bicara soal filsafat guys, agar dia bisa lebih bijak. Karena seorang raja kan harus bijak ya dalam memutuskan ya. Kedua, dia bicara soal ilmu hitung guys, atau belajar soal ilmu hitung. Karena posisinya melakukan ekspansi wilayah guys. Jadi dia harus belajar tuh tentang tata hitung pasukan, berapa kuda yang harus masuk medan perang dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga guys, dia belajar soal sejarah. Karena seperti yang saya bilang tadi, sejarah adalah guru kehidupan yang terbaik. Jadi dari masa lalu itu kita bisa belajar hal yang terbaik. Nah, itulah kenapa poesinya historia atau historia itu dikatakan sebagai orang pandai. Om Kunto nih, Kunto Wijoyo maksud gue, dia itu berbicara soal sejarah guys. Jadi sejarah itu menurut dia adalah sebuah rekonstruksi masa lalu. Nah, rekonstruksi itu apa sih? Maksudnya itu rekonstruksi penghadiran kembali guys. Jadi dalam bahasanya itu kita gitu ya, sebagai seorang yang menuliskan sejarah itu menghadirkan kembali guys masa lalu itu ke masa kini. Ya bukan menuliskan aja sih, bisa kita bikin konten kayak sekarang gitu istilahnya ya, atau kita bikin podcast dan hal lainnya lah. Tapi kita menghadirkan masa lalu itu ke masa kini guys. Nah, Kunto Wijoyo ini dia itu membagi sejarah menjadi 2 konteks guys. Jadi pengertian sejarah secara negatif yang bukan sejarah gitu istilahnya ya, sama yang positif. Gue mulai dulu sama yang negatif ya. Jadi pertama itu guys, sejarah itu bukan mitos. Kenapa bukan mitos? Karena begini guys, sejarah ini posisinya dalam kacamata Kunto Wijoyo itu adalah kira-kira itu yang realitas guys. Jadi bukan yang sekiranya itu di luar akal manusia ya. Jadi begini, lu tahu kan posisinya ceritanya Sang Kuryang sama Dayang Sumbi. Sang Kuryang kesel tuh ya kan, nggak bisa nikah sama ibunya sendiri. Dia nendang tuh perahunya ya kan, perahunya jadi gunung. Coba semisal gua lagi kesel sama siapa gitu, gue tendang motor gue terus jadi gunung, gimana caranya tuh ya kan. Nah itu guys maksud gue. Jadi istilahnya itu yang kira-kira sesuai dengan realitas masa kini guys, yang kira-kira masuk logika kita atau common sense lah. Nah itu kenapa sejarah bukan mitos, itu menurut Kunto Wijoyo. Kemudian yang kedua, sejarah itu guys bukan filsafat. Filsafat ini guys asalnya dari pikiran manusia. Ini kalau kata Kunto Wijoyo ya. Jadi ada sebuah filsuf, filsufnya ini René Descartes guys. Dia ngomongin gini, bahasanya ya, cogito ergo sum guys. Aku berpikir maka aku ada. Nah kalau aku nggak mikir, aku nggak ada. Nah itu dia guys. Jadi istilahnya ya, asal katanya kan dari pikiran. Sedangkan kalau sejarah itu guys, asalnya bukan dari pikiran guys, tapi dari masa lalu yang memang benar-benar terjadi guys. Nah, dari apa tuh yang benar-benar terjadi? Kan masa lalu udah berlalu posisinya kan? Dari sumber-sumbernya guys. Mau sumber teksnya kah, lisan, tulisan ya. Jadi semuanya kira-kira sumber itu bisa kita pakai untuk penghadiran kembali masa lalu guys. Nah, itu yang kenapa sejarah itu bukan filsafat. Bahasa gue yang paling gampangnya, filsafat itu rada ngabstrak guys posisinya ya. Sedangkan kalau sejarah benar-benar agak rigid sama fakta sih. Nah, itulah gampang mudahnya gitu. Terus kemudian yang ketiga, sejarah itu bukan ilmu alam guys. Sejarah itu asli guys, bukan matematik guys. Nggak pakai rumus P kali L kali T itu. P kali L sama dengan berapa? Gue juga nggak ngerti guys, asli pusing gue.
Tapi gini guys, kalau sejarah itu dalam artian tertentunya, kenapa nggak bisa dirumusin? Kalau kita bicara di soal sumber sejarah, ada yang namanya orang kecil bisa mengalahkan orang besar, gitu istilahnya kan, itu bisa aja terjadi guys. Jadi 1 tambah 1 bisa aja 3 guys, bisa 4, bisa 5. Jadi kayak David dan Goliat, akhirnya posisinya kan David bisa menang nih, gitu istilahnya ya. Kalau misalnya kita ngomong pasca Perang Dunia Kedua, Vietnam aja negara kecil gitu bisa mukul mundur Amerika guys, yang notabene pemenang perang kan. Jadi sejarah nggak bisa kita rumuskan begitu, nggak bisa rada-rada dalam artian tertentunya rigid lah, hitung-hitung. Kemudian keempat guys, yang terakhir, sejarah itu bukan sastra. Nah, sastra guys memang rada-rada nyerempet sih sama sejarah. Cuma begini, kalau semisalkan sastra guys, itu kan imajinasinya imajinasi penulis guys. Semisal gue nih seorang novelis, nah tapi dalam artian tertentunya gue punya tokoh nih di dalam novel yang gue buat atau gue ubah lah. Gue nggak suka sama nih tokoh, gue matiin aja tokohnya, boleh kan? Terus gue mau hidupin lagi boleh juga kan puisinya? Ya suka-suka gue kan, yang nulis gue kan guys. Dalam bahasa orang-orang sejarah tuh, dalam tataran tentunya, kalau kita bicara soal karya tulis imajinasi seperti itu, kita yang bisa menjadi Tuhannya guys. Itu istilahnya kita, karena kita pembuatnya kan guys. Sedangkan kalau sejarah nggak bisa kayak gitu. Kita berbatasan atas sumber-sumber yang sudah kita dapatkan. Jadi sejarah harus setia guys sama fakta-fakta dari sumber itu. Jadi apa dalam artian tertentunya, seorang sejarawan ceilah bahasanya gitu kan. Jadi harus berjejak pada data-data yang sudah dia buat. Kalau semisal tidak ada data, maka dia nggak dapat nulis guys, atau nggak bisa bikin konten guys, kayak gini. Oke guys, itu aja buat saat ini ya. Jadi di episode minggu depan kita masih ngomongin Kuto Wijoyo, tapi kita ngomongin sejarah dalam artian yang positif. Oke ya, gue mau bikin kopi dulu nih. Aus guys, cabut ya. Jangan lupa like and subscribe. Syukur-syukur di share.